Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau melanjutkan video yang kemarin tentang niche. Sekarang mau ngasih tahu tentang cara riset keyword. Misalnya judul buat target judul buat blog teman-teman. Sebelum mulai saya juga mohon maaf karena videonya agak lama. Ya namanya juga manusia ya, pasti butuh uang. Saya beberapa hari ke belakang juga, ya bukan beberapa hari ke belakang sih, tiap hari intinya saya juga nyari nafkah buat anak dan istri saya. Jadi mohon dimaklumi aja buat teman-teman dan tolong sabar. Insya Allah nanti ke depan juga pasti akan saya buatkan lagi sambil ngopi ya buat videonya. Nah, untuk langkah yang pertama kita masuk ke internet. Langsung masuk ke keyword. Nah ini buat teman-teman, awas ya, kalau posisi teman-teman sedang ngeblog, intinya sedang buka blog teman-teman, terus blog teman-teman itu udah ada iklan AdSense, nya, terus teman-teman lagi buka blog nih, ceritanya mau bikin artikel, kalau membuat apa, intinya sedang buka aja. Awas, hati-hati, jangan sampai ngeklik yang ini nih, jangan sampai klik yang ada tulisan iklan. Jangan sampai ngeklik tulisan iklan ini, soalnya gini, identifikasi Google bot itu, robot Google itu pasti udah apa sih namanya, ada riwayat teman-teman sedang membuka website yang sudah diterima oleh Google, intinya udah punya Google AdSense. Jadi besar kemungkinan nanti takutnya tuh nanti teman-teman AdSense-nya kena banned kalau ngeklik yang ini nih. Makanya hati-hati, pokoknya kalau ibaratnya sedang ngeblog aja, udah terus blog teman-teman tuh udah ada iklannya, jangan sampai ngeklik yang berbau dengan iklan AdSense. Takutnya nanti teman-teman sendiri kena imbas gitu ya. Digunakan yang ini nih, yang enggak ada apa sih tampilan iklannya. Masuk, maaf ya kalau lambat ya, soalnya maklum lah 2 Mbps ininya internetnya. Nama Nah, di sini langsung ke bagian ini, masuk ke keyword planner. Nah, untuk teman-teman saya saranin udah nggak usah nggak usah pakai tools yang berbayar gitu. Kalau seumpamanya emang kurang bermanfaat bagi teman-teman, apalagi nggak bisa pakainya. Soalnya dari awal saya ngeblog sampai sekarang belum pernah namanya beli tools riset keyword yang berbayar gitu. Saya pakainya yang ini aja, Google Planner. Yang saya yakini itu istilahnya kita kerja di Google juga istilahnya memberikan fasilitas, kenapa kita nggak manfaatin gitu, gratis pula. Jadi saran saya sih udahlah, mending pakai yang gratis aja, jangan yang berbayar, sayang juga gitu uangnya. Kalau buat modal ngeblog kan lumayan. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kemarin
kemarin kan kita udah riset apa sih namanya, tentang cara main gitar, cara belajar gitar, cara bermain gitar, cara memutihkan wajah, cara menghilangkan jerawat ya kalau nggak salah. Kita ambil salah satu aja ya, yang cara belajar aja, belajar gitar contohnya. Terus huruf ini target kita pakainya Indonesia, ini Indonesia, ini tetap Google Mitra, jadi info ini saya kosongin. Terus kita ininya filter kata kunci nih. Oke, jangan dulu sini lah, kita dapatkan ide dulu ya, dapatkan ide. Nah, kita di sini udah dapat beberapa beberapa apa sih namanya, beberapa keyword. Nah, ini kan istilahnya apa sih, keyword yang nggak ada hubungan, bukan nggak ada hubungannya sih, kalau menurut saya tuh kurang kurang ini kan relevansi, nggak ada, bukan nggak termasuk apa sih, nggak termasuk sama keyword yang saya cari yang ini nih. Jadi kenapa kemarin saya bilang setelah riset di niche, tolong disimpan di notepad atau di word lah, istilahnya terserah teman-teman, buat nanti riset keyword. Nah, ini ada gunanya. Kebanyakan para blogger pemula itu nggak tahu di sini ada fasilitas filter kata kunci. Kompor ini opsi kata kunci ini diklik. Nah, ininya nih, hanya tampilkan ide yang terkait erat dengan istilah penerusan saya. Jadi kita menelusuri keyword yang ada kata ininya, cara belajar gitar, ininya dihidupkan, aktif, simpan. Nah, maka maka keyword yang muncul itu pasti memiliki cara belajar gitar. Semua ini tuh, semua dari 84 keyword yang kita dapat memiliki kata kunci ini, cara belajar gitar. Kenapa pakai istilahnya yang tadi yang ini? Soalnya kemarin kita udah riset di reset page. Itu kata kunci cara belajar gitar itu memiliki grafik yang istilahnya agak bagus gitu, yang di atas 50% itu yang kata saya tuh. Nah, kebanyakan dari teman-teman pemula istilahnya kurang hafal gitu sama fasilitas yang ini, makanya saya kasih tahu. Jadi ketika kita dapat di reset page itu apa sih namanya, cara belajar gitar bagus, cuman ininya gak diaktifin, percuma. Jadi nggak apa sih namanya, kita dapat itu kata kunci yang tidak, kebanyakan tidak memiliki kata ini gitu loh, ngerti kan? Nah, terus penjelasan yang selanjutnya yang ini, penelusuran bulan rata-rata. Ini misalnya jadi Google tuh ngasih ngasih apa sih namanya, ngasih gambaran kata kunci ini tuh dalam satu bulan ada 1.000 orang sampai 10.000 yang mencari kata kunci ini, yang mengetikkan kata kunci ini di Google Search Engine, di pencarian Google. Nah, terus yang cara belajar gitar dengan cepat, 100 orang sampai 1.000 orang. Ngerti kan ya? Intinya ini adalah kolom ini nih, rata-rata orang yang mencari. Kalau dulu fasilitas Google Planner ini memberikannya tepat, nggak 1.000 sampai 10.000, dari 100 sampai 1.000, enggak, dulu mah tepat gitu, ada berapa orang, ada 966 orang. Cuma sekarang Google sebenarnya apa sih, memberikan fasilitas kayak gini. Kalau ingin cepat itu teman-teman harus iklan dulu di Google AdWords di sini nih. Cuma kalau saya udahlah, nggak penting juga sih. Sebentar ya, ini anak-anak saya nangis, saya pause dulu.
Lanjut ya. Maaf nih, anak saya kebangun. Soalnya sekarang jam 12:30 malam, minta susu. Masalahnya anak saya baru 1 tahun 1 bulan, malah bangun nih sama ibunya main sekarang. Lanjut ya. Ini tadi kan kita baru di sini kita jadi ini apa sih pencarian orang gitu. Terus yang kedua ini persaingan. Nah, di sini ada 3 kategori, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Kalau di kalau di akun Inggris ini tuh low, medium, dan high. Nah, kebanyakan persepsi para blogger apa sih mengartikan persaingan itu ini persaingan di apa sih persaingan blogernya, persaingan di pencarian Google. Tapi sebenarnya ini tuh persaingan di sini itu artinya persaingan para advertise, intinya para pengiklan di Google sendiri. Ada yang rendah, kalau rendah berarti pengiklannya itu ada sedikit, menengah itu ya menengah, tinggi ya banyak banget gitu. Tapi kebanyakan pasti menemukannya low atau rendah, jarang-jarang ada apa sih, jarang-jarang ada ini apa sih namanya tentang pembahasan yang memiliki persaingannya tinggi. Para advertisenya itu jarang-jarang, tapi ada satu dua pasti ada. Nah, gimana kita mencarinya? Kalau ada sih, ini yang cari yang tinggi tinggi semua nih kalau ada sih. Cuman kalau saya main sih ini nggak terlalu berpengaruh kalau saya. Terus yang ini tawaran yang disarankan, ini rata-rata yang diberikan para pengiklan kepada apa sih judul ini nih, yang ini tuh. Ini istilahnya uang, uang yang mau kita dapat dari judul yang ini. Cuman di sini kita nggak mendapatkan semuanya. Dari berikan contoh cara cepat belajar kita nggak dapat 2.381 rupiah dari per kliknya tuh, enggak. Tentu kalau kita dapat semua ini, Google istilahnya pasti mendapatkan kerugian kan. Banyak juga Google ingin mendapatkan persentase dari ini. Kenapa ada apa sih, banyak yang bertanya, Mas, Google AdSense-nya ada ini enggak, ada 68%-nya enggak? Nah, itu 68% itu dari ini nih, dari 2.381 perak itu kita dapatkan 68%. Sisanya masuk ke ini, ke Google, ke perusahaan Google sendiri. Biasanya seperti itu biasanya. Jadi ini intinya bukan nilai patokan juga sih. Ini saya nilai kisaran rata-rata dari keyword ini tuh kita dapat segini. Tapi ini rata-rata ya, enggak misalnya 2.381 perak. Misalnya bisa aja nih aslinya sih cuman 1.900, nggak tahu 2.000, kita nggak tahu. Cuma ini kisaran rata-rata dari apa sih, dari yang sudah diberikan oleh Google sendiri datanya tuh. Nah ini kan, nah untuk ini selanjutnya kita lihat parameter yang ini, cara belajar gitar. Kemarin kita di risetnya sih tuh udah riset cara belajar gitar, cara bermain gitar, cara memutihkan wajah, cara cara menghilangkan jerawat, cara mengatasi jerawat. Nah, dari kemarin kita riset ini itu udah ibaratkan udah stagnan gitu ya, datar gitu, di angka 75%, di angka 100% gitu ibaratkan. Kata kunci yang kita dapat itu, cuman kita jangan langsung menyimpulkan itu tuh bagus untuk di apa sih namanya digunakan untuk tema blog kita. Enggak semua yang bisa yang di riset case-nya bagus, nah di sininya belum tentu bagus.
Nah, untuk kasus cara belajar gitar sendiri, ini kita lihatnya di sini nih. Ini angkanya gede, 4.500. Ini gede nih. Berarti kita kita istilahnya kita apa sih namanya? Kita bisa buat website atau blog ini nih. Cara belajar gitar, ininya parameter ininya gede, kliknya tuh. Kita ini bisa dijadikan blog. Kadang-kadang ada juga yang sananya cara apa gitu, di sananya datar banget 100%. Kadang di sini cuma 500 perak. Kebayang nggak itu nilai parameter yang diberikan Google aja udah 500 perak, kita mau dapat berapa persen gitu, berapa rupiah dari hasil segitu itu. Udah kebayang banget kan. Nah, makanya kenapa banyak yang mengeluh BPK-nya kecil, ininya kecil. Bukan apa sih namanya, banyak yang nanya pengen BPK-nya besar gimana. Jadi kalau menurut saya sih jangan urusin masalah itu guysnya. Kita kita harus benar-benar riset dari awal. Mulai dari ini punya apa sih grafiknya, kalau bisa menyentuh 75%, dan di sini kalau bisa mencapai 20.000 kalau ada, tapi kadang-kadang jarang sih nggak ada yang 20.000 nih. Apalagi kalau itu parameternya isinya tinggi, ininya tinggi, udah ini bagus banget. Tapi kadang-kadang persaingannya agak banyak. Bukan persaingan advertis ya, persaingan di blognya. Lihat nih, ini yang ini bukan persaingan blog nih. Yang salah menafsirkan, ini bukan persaingan blog, ini persaingan para advertis. Nah, lalu apa yang kita ini selanjutnya, kita ini diklik. Setelah diklik, ini akan membentuk apa sih, Google sendiri mengurutkan langsung dari pencarian paling tinggi sampai paling rendah. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu langsung kita download. Simpan file. Kita buka filenya. Nanti ini mulai lagi ya. Nah, di sini tadi udah datanya udah kita download semua. Nah, kalau saya pribadi, ini mah kalau saya pribadi ya, ini mah teman-teman terserah mau gimana. Saya mah yang saya perhatikan itu cuman bagian ini sama ini. Yang lainnya saya anggap perhatiin. Ada juga yang memperhatikan istilahnya, saya mau pasti pencarian yang banyak aja, dipilihnya tuh keywordnya, keyword itu yang memiliki pencarian banyak aja, yang mungkin dari 100 sampai 1000 yang diambil gitu. Kalau saya mah enggak, biasanya ini dibuang semua nih. Jadi saya kalau saya pribadi cuma ngambilnya ini, cuma dua, suggest bid sama keyword. Nah, tadi kan kita keywordnya yang ini, cara belajar gitar. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh saya, biasanya saya kayak gini. Saya mengambil judul atau keyword yang memiliki ininya, suggest bidnya memiliki lebih dari 1.200. Kalau saya pribadi ngambilnya kayak gitu. Jadi yang memiliki nilai suggest bidnya di bawah 1.200 biasanya saya buang. Cuman awas, teman-teman harus perhatikan, ada koma ini. Kadang-kadang koma ini suka kita abaikan gitu. Kadang-kadang jadi sampai tertipu aja nih sama koma, nilai koma ya. Jadi harus harus kalau ini kan 3.362,08 perak. Ini kalau ini kan kecil di 94 perak, nggak menyentuh 100 perak pun. Nah, jadi ini yang saya ambil tuh
yang memiliki ini, yang ini buang nih misalnya nih, contohnya misalnya saya ini buang, lebih buang 300, 100, 1700 masuk, masuk, buang, buang, ini buang, ini buang. Nah ini 1000, ini buang, 5000, 7000, 8000. Oh, anak saya itu masih ngoceh aja. 6000. Nah udah, ini tadi kalau kita lihat ini pencariannya nih, cara belajar gitar dasar pasti itu dari paling 10 sampai 100 kayaknya nih. Tapi mas saya diambil, soalnya saya ngeliatnya ini patokannya nih. Nah jadi untuk cara belajar gitar sendiri saya mendapatkan sekitar 9 dikurangi 2, 27, 27 keyword. Soalnya ini kan tadi kan masuknya ke yang awal, berarti ini 27 keyword saya dapat ini. Nah untuk kedepannya gimana nanti saya lanjutin lagi, soalnya kalau saya bahas di sini pasti panjang banget. Jadi nanti di sini ada dua tindakan yang bisa dipilih sama teman-teman. Kalau saya pakai pakai kedua-duanya sih, buat apa sih, buat mempraktekkan gitu mana yang tekniknya lebih bagus. Nanti di sini tuh ada dua ada dua pilihan lagi yang bisa dipilih gitu, mana yang lebih bagus. Nanti insya Allah saya buatkan lagi video kedepannya buat tindakan dari riset judul ini supaya membentuk sebuah judul gitu. Ada dua pilihan gitu. Intinya tadi ya, setelah riset list yang pertama, jadi teman-teman lihat grafik, terus jangan langsung, kalau dibuatin grafiknya bagus jangan langsung menafsirkan itu bagus untuk dibuat website. Lihat dulu ke sini. Kalau saya pribadi nih, saya kan sini lihat tulis yang sini, takutnya ini kecil, jangan kebuatan kecil, udah cari yang lain aja, nanti capek, capek teman-teman bikin artikel cuma dapat kliknya kecil, satu kecil ini ya. Saya contohin coba cara meluluhkan hati, ada nggak nih? Nah ini coba teman-teman riset kalau nggak percaya, cari di apa sih namanya, di risetnya itu yang di Google Trend cara meluluhkan hati. Ini pencariannya banyak loh, jangan salah, ini pencariannya banyak. Ada kalau dipresentasikan sekitar dari grafiknya tuh sekitar 70%-an kalau nggak salah, nggak tahu 65. Soalnya saya pernah buat blog seperti ini dulu dulu banget, yang nggak merhatiin ini. Dulu blog ini itu mencapai 8.000 pengunjung per hari itu. Ini intinya inilah cara-cara tentang cinta istilahnya. Namun dari 8.000 pengunjung itu satu hari saya dapat paling cuma 100 rupiah, 500, karena saya ngeliat ini nih, lihat ininya kecil, kecil banget, kecil banget loh. Lihat sini juga, apa sih yang artikel yang itunya buat judulnya tuh 283 atau sampai satu, yang besar tuh cuma berapa, 3.000, ada beberapa doang gitu. Jadi capek-capek nulis dapatnya cuma sedikit gitu CPC-nya tuh. Nah makanya teman-teman harus memperhatikan dari riset NIS itu bagus enggak, terus ininya bagus enggak. Takutnya kasusnya kayak saya dulu pernah cara apa sih bikin blog tentang cinta kayak gini, saya harus lihat ke parameter sini.
saya ngelihatnya ke apa sih namanya, pengunjung aja banyak istilahnya. Ini ya, pengunjung pasti anak-anak ababil nih kata saya tuh, pemikiran saya tuh pasti banyak yang mencari, saya pasti banyak yang mengunjungi gitu. Tahu-taunya emang ini nggak ada advertise yang menyediakan tentang cara-cara cara tentang cinta istilahnya, nggak ada yang ini, makanya ini kecil, khususnya juga kecil semua kebanyakan, makanya dari 8.000 pengunjung itu per hari saya dapat cuma 500 perak, paling gede cuma 700, bayangkan dengan apa sih, dengan yang tadi udah bedanya udah sekitar berapa persenannya nih, satu berbanding berapa nih. Makanya itu teman-teman harus bisa apa sih, pahami dulu. Nah untuk sekarang tugasnya silakan teman-teman cari dulu apa sih namanya, niche yang benar-benar apa sih bagus gitu, yang datar di atas 350, kalau bisa 75%, menyentuh 75%, dan memiliki ini bagus ya. Ini soal nanti kedepannya nanti saya buatkan lagi, nanti simpan datanya di sini di Google, apa sih namanya, di Excel. Nanti caranya seperti tadi, pilih, saran saya sih di minimal 1.200 ininya nih, kalau saya saranin. Ini kalau udah dapat nih, nanti nanti ada tindakan lanjutnya lagi, ada dua pilihan setelah ini tuh, ada lengkap pertama, ada yang pilihan pertama, ada pilihan yang kedua, kayak gitu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan apa sih namanya, ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua di sini, dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.